Halo, hai, apa kabar semuanya? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat? Oke, sip. Baik, masih bersama saya Bu Vita. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki part terakhir atau bagian ketiga dari KD 3.1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Untuk pembelajaran jarak jauh KD 3.1 bagian ketiga ini nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang yang pertama, tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Yang kedua, yaitu tentang pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, tentang metodologi ilmu ekonomi. Yang keempat, manfaat ilmu ekonomi. Dan yang terakhir adalah ekonomi syariah. Baik, kita bahas satu persatu ya. Baik anak-anak, kita sudah memasuki part ketiga atau bagian terakhir dari KD 3.1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi tindakan ekonomi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Baik, di situ ada gambar pasar tradisional dan juga gambar pasar modern atau supermarket. Perbedaannya apa? Ya, betul sekali. Salah satunya di pasar tradisional ada kegiatan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern barang sudah dibanderol harga dan konsumen atau pembeli tinggal membayar ke kasir. Bedanya itu. Berbelanja di supermarket atau pasar modern pastinya berbeda ya dengan berbelanja di pasar tradisional. Salah satu yang membedakannya betul sekali tadi adalah tindakan tawar-menawar di pasar tradisional. Mungkin kamu sendiri pernah menawar suatu barang, atau saat kamu diajak orang tuamu berbelanja ke pasar tradisional, kamu juga pasti banyak melihat orang tawar-menawar di pasar tradisional. Nah, tawar-menawar itulah merupakan suatu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan harga suatu barang. Oke, penjelasannya gini. Kalau kamu mau membeli suatu barang, pasti ingin kan harga barang tersebut sesuai dengan budget yang kamu miliki, atau malah justru lebih murah dari harga aslinya. Bener kan? Beda lagi kalau ceritanya kamu itu anak sultan. Hehe. Begitupun dengan penjual. Dalam menjual, tentunya penjual ingin mendapatkan keuntungan. Itulah yang disebut dengan tindakan ekonomi. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Oke, setiap orang itu kan harus memiliki pedoman atau arahan dalam melakukan suatu tindakan ekonomi. Itulah yang disebut dengan prinsip ekonomi. Berikut pengertiannya. Ada beberapa prinsip ekonomi. Berikut contoh-contoh dari tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi. Ada seorang ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar karena harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pasar swalayan. Itu contoh dari prinsip ekonomi. Ada juga kamu mungkin ya ini sering mengalami yang memilih membeli barang melalui online shop dibandingkan dengan konvensional, karena akan mendapatkan diskon 20% atau cashback misalnya. Itu juga contoh dari tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi. Paham ya? Baik. Untuk yang ketiga kita akan membahas tentang motif ekonomi. Tindakan ekonomi yang sudah kita lakukan tadi dipengaruhi oleh beberapa motif atau dorongan. Ada motif ekonomi, ada juga motif non-ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan seseorang sehingga melakukan tindakan ekonomi. Kalau tindakan yang kita lakukan itu didasari dengan motif ekonomi, kita pasti akan mempertimbangkan mana yang lebih hemat. Misalnya, kita membeli bahan baku mentah dan memasaknya di rumah daripada kita jajan di luar terus, karena tentu saja akan lebih hemat dan sehat. Itu disebut dengan motif ekonomi.
Sedangkan untuk motif non-ekonomi itu adalah tindakan ekonomi yang tidak disertai dengan pertimbangan, cenderung tergesa-gesa dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan hanya ingin dipuji atau dianggap kaya. Nah, motif ekonomi bisa berasal dari diri sendiri atau disebut juga dengan motif intrinsik dan berasal dari luar atau motif ekstrinsik. Contoh motif intrinsik adalah ketika kamu merasa lapar atau haus, maka kamu akan membeli makanan atau minuman. Sedangkan contoh motif ekstrinsik adalah ketika kamu haus, kemudian membeli minuman, tapi minuman yang ada di iklan. Jadi kamu kemakan iklan di televisi. Itu motif yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Motif seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi ada 3 macam. Di bagian yang keempat, kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 macam. Berikut penjelasannya. Di bagian yang kelima, kita akan belajar tentang metodologi ilmu ekonomi. Apa itu metodologi ilmu ekonomi? Metodologi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari metode, umumnya tentang metode ilmiah yang berhubungan dengan ekonomi, termasuk prinsip tentang pertimbangan ekonomi. Berikut tahap-tahap metodologi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi juga dibagi menjadi 8 cabang. Berikut 8 cabang ilmu ekonomi. Di bagian yang ke-6, kita akan belajar tentang kegunaan ilmu ekonomi. Berikut kegunaan ilmu ekonomi. Di bagian yang terakhir, kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Kalian tentu saja tahu kan, kalau Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat muslim terbesar di dunia. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah, atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam, adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual serta dampaknya pada lingkungan. Contoh bahasan yang paling cocok untuk ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah penghapusan riba pada perekonomian, prinsip bagi hasil, dan zakat. Berikut beberapa penjelasan tentang ekonomi syariah. Gimana nak? Sudah paham kan? Baik, alhamdulillah. Oke, kita sudah memasuki part terakhir atau bagian yang terakhir dari KD 3.1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.